3. Oke, tes. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek akhir JST kami yang berjudul Prediksi Tingkat Kerusakan pada Bangunan Akibat Gempa Bumi menggunakan Linear Vector Quantization atau LVQ. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Fatan Torik Hasya, kemudian ada Zakir Rafiq Malik, ada Dava Putra Narendra, ada Gina Trifadilah, Evan Laksana Wirapratama, dan Danisa Rafifah. Oke, langsung saja masuk ke bagian latar belakang. Jadi, latar belakang dari permasalahan yang kita angkat ini adalah seperti yang kita ketahui, Indonesia itu terletak tepat di atas Pacific Ring of Fire, yaitu jalur aktivitas vulkanik di Samudra Pasifik, sehingga aktivitas tektonik dan vulkanik di Indonesia itu terhitung sangat tinggi. Dengan rata-rata setiap tahunnya Indonesia terdampak 320 gempa bumi dengan magnitudo di atas 5. Dengan banyaknya kasus gempa bumi, diperlukan skala prioritas penyelamatan dan juga pertolongan pada daerah-daerah yang terdampak gempa, agar penggunaan sumber daya seperti sumber daya manusia, pertolongan, kendaraan, alat kesehatan, dan lain-lain bisa lebih optimal. Untuk itu, kami mencoba mengimplementasikan LVQ sebagai alat prediksi tingkat kerusakan akibat gempa bumi. Selanjutnya, untuk kajian pustaka, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Untuk gempa sendiri, gempa bumi terjadi ketika dua blok bumi meluncur melewati satu sama lain yang disebut sebagai patahan. Nah, selain itu juga gempa utama atau gempa induk ini bisa diikuti dengan gempa susulan. Bergantung pada ukuran gempa induk, gempa susulan dapat terus berlanjut selama minggu, bulan, dan bahkan tahun setelah gempa induk terjadi. Terjadinya gempa bumi, boleh kebalik dulu ke slide sebelumnya. Terjadi gempa bumi akan memiliki suatu dampak yang signifikan, salah satunya yaitu kerusakan infrastruktur bangunan. Sebagai salah satu contoh dapat diambil dari gempa bumi sebesar 7,8 magnitudo yang terjadi di distrik Gorkha, Nepal pada tahun 2015 yang mengakibatkan kehancuran di sekitar wilayah tersebut. Gempa bumi ini menyebabkan hampir 9.000 orang tewas dan 22.000 orang terluka serta merusak ribuan rumah dan infrastruktur. Boleh ke slide selanjutnya. Terdapat dataset yang bisa dilihat di sini, yaitu merupakan dampak kehancuran yang terjadi setelah gempa di distrik Gorkha, Nepal pada tahun 2015. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dataset prediksi kerusakan gempa bumi yang diperoleh oleh Kaggle, yang dimana linknya terdapat di slide tersebut. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi merupakan salah satu unsur dari machine learning, yaitu machine learning merupakan bagaimana kita mengajarkan mesin untuk menjalankan tugas-tugas secara mandiri. Dalam machine learning sendiri, terdapat salah satu cara pembelajaran, yaitu supervised learning. Dalam supervised learning, objek input seperti vektor, variabel prediktor dipasangkan dengan nilai output yang diinginkan. Nah, salah satu unsur dari supervised learning adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memprediksi informasi serupa dari nilai target kategoris ataupun variabel kelas kategoris. Teknik ini memiliki berbagai penerapan termasuk dalam klasifikasi gambar, pemodelan prediktif, teknik penambangan data, dan bidang lainnya. Algoritma klasifikasi digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan nilai fitur prediktor yang kemudian memungkinkan pengklasifikasian label kelas pada data pengujian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Gina. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan artificial neural networks atau ANN yang terinspirasi dari struktur otak manusia. ANN terdiri dari banyak lapisan neuron yang dapat memproses informasi dan menghasilkan output. Keunggulan deep learning adalah kemampuannya mengenali pola kompleks dalam data. Ini memungkinkan aplikasi pada berbagai bidang seperti pemindai gambar, pemrosesan bahasa alami, dan peramalan.
Menurut Lee Chun pada tahun 2015, deep learning telah menjadi teknik machine learning yang sukses didorong oleh kemajuan komputasi, ketersediaan data besar, dan pengembangan algoritma deep learning yang lebih efisien. Next. Artificial Neural Network. Artificial Neural Network atau ANN merupakan sebuah model yang terinspirasi oleh sistem saraf otak manusia dalam melakukan klasifikasi data. Atau dengan kata lain, neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberi stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. ANN merupakan salah satu bentuk kecerdasan buatan yang mempunyai kemampuan untuk belajar dari data dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pembuatan model. Keuntungan dari penggunaan ANN adalah kemampuannya untuk mempelajari hubungan yang tidak diketahui yang sudah ada sebelumnya antara data input dan output dari setiap sistem. Selain itu, pemodelan dengan ANN memiliki atribut yang diinginkan dan kemampuan belajar dari contoh-contoh tanpa memerlukan data fisik secara eksplisit. Next. Oke, selanjutnya adalah berhubungan dengan model yang akan kita pakai. Metodenya adalah pakai LVQ, yaitu Linear Vector Quantization. Mudahnya itu adalah jaringan saraf tiruan yang memprediksi dan learning itu berdasarkan vector distance atau jarak-jarak tertentu. Misal eh, ada ada yang dinamakan bobot yang merepresentasikan suatu kelas. Karena LVQ ini adalah supervised, maka dia akan memprediksi suatu kelas berdasarkan eh, karakteristiknya, yaitu jarak. Eh, Misalkan pada grafis ini adalah hasil dari model tersebut untuk berlatih, yaitu modelnya itu adalah bulat-bulatan yang ada. Lalu dimasukkan data baru, yaitu persegi tersebut akan melakukan sebuah prediksi di mana mana yang paling dekat. Misal di sini ada 13, 16, 16, dan 12. Berdasarkan data tersebut, maka data uji yang baru tersebut akan dimasukkan ke dalam kelas yang kuning misalkan. Seperti itu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan kami dalam melakukan pre-processing data. Dan untuk tahapan yang pertama, kita melakukan dimensionality reduction menggunakan FAMD. Lalu yang kedua, kita melakukan data balancing menggunakan Smoothie Tomac. Terus habis itu kita menggunakan juga feature scaling dengan menggunakan standar scaler. Next. Baik, untuk FAMD atau Factor Analysis for Mixed Data merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan dimensionality reduction pada data mix, kualitatif dan kuantitatif. Karena pada dasarnya kita memiliki 38 variabel dan terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Dan kita melakukan pengurangan reduksi variabel dari yang 38 menjadi 24. Dan untuk pengurangan ini menggunakan dua teknik, PCA dan juga MCA. PCA untuk yang data numerikal dan MCA untuk data yang bersifat kategorik. Next. Baik, untuk selanjutnya, karena data kami itu berupa data yang imbalance, seperti yang digambar yang di kiri, itu adalah data sebelum kita melakukan balancing. Jadi terlihat satu itu sangat minoritas, dua ini sangat mayoritas, dan tiga itu tengah-tengah. Jadi multitomic itu merupakan kombinasi dari oversampling dan juga undersampling. Dan yang kanan itu merupakan hasil dari oversampling dan undersampling, dan terlihat bahwa hasilnya itu sudah cukup mengimbangi antar kelas 1, 2, dan juga 3. Next. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kita melakukan eksperimentasi pada hyperparameter ini. Di sebelah kiri merupakan kombinasi dari beberapa parameter yang kita gunakan pada FFT, yaitu learning rate, epoch, beta, decay, epsilon, dan juga jarak. Di sini kita melakukan beberapa modifikasi di mana perhitungan jarak kita menggunakan cosine atau Euclidean distance. Di sini setelah kami melakukan proses eksperimentasi, kita mendapatkan bahwa learning rate yang optimal yaitu 0,35, adalah 3, beta adalah 0,35, dan decay-nya 0,25, m adalah 0,11, dan epsilon 0,35. Di sini distance kita akan membandingkan akurasi dari kedua metode tersebut. Kita di sini bisa melihat bahwa hasil
training menggunakan clean distance dan cosine, kita melihat ketidakseimbangannya. Yaitu pada cosine kita mendapatkan nilai yang lebih tinggi pada akurasi dibandingkan Euclidean. Hal ini mungkin dapat terjadi dikarenakan dataset yang kami miliki merupakan mayoritas data kategorikal. Next. Dari observasi pada grafik di sini kita bisa melihat bahwanya masing-masing dari parameter yang kami gunakan tidak memiliki dampak yang cukup besar, melainkan menggunakan metric distance yang berbeda lebih efektif dibandingkan kita tuning tuning parameter yang dimiliki oleh LVK itu sendiri. Nah, saya lanjutkan pada plan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari classification report yang dihasilkan dari hasil prediksi model LVG yang telah di training. Terlihat di sini ada matrix heat map yang merepresentasikan jumlah predicted labels dan true labels pada setiap kelasnya. Dan mungkin kita langsung aja pada skor yang ada di sini. Jadi untuk kami sendiri kita lebih fokus untuk penggunaan scoring F1 score dengan formula yang true positif bagi true positif ditambah setengah dikali false positif ditambah false negatif. Jadi kenapa kita menggunakan F1 score? Karena kita lebih menentukan true positif. Dan F1 score yang kita utamakan itu adalah F1 score pada kelas 3 karena true positif prediksi benar pada skala kerusakan gempa 3 itu sangat penting dibandingkan dengan true positif dari kelas 1 dan 2. Karena kerugian yang diakibatkan jika true positif antara kelas 1 dan kelas 2 itu kecil, maka tidak sebesar 3. Karena jika true positifnya yang true positifnya 3 itu kecil, maka akan berakibat nyawa gitu. Dan untuk skornya sendiri dari F1 micro F1 skornya itu adalah 59% atau 0,59. Oke, baik. Jadi dari pengujian yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu yang pertama, akurasi rata-rata masih rendah pada angka 56%. Kemudian akurasi pada kelas 1 dan kelas 3 cukup baik, walaupun masih terbilang rendah untuk sebuah model prediksi, yaitu pada 65% dan 78%, dan hasil optimal bisa kami dapatkan dengan menggunakan metrik jarak menggunakan fungsi cosine. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahannya. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.